Perempuan ini masuk toilet untuk BAB, tapi begitu keluar dia malah lupa siapa suami dan juga anaknya sendiri. Gara-gara kotoran yang keras, ingatan 10 tahun hidup wanita ini mendadak hilang gak berbekas. Mengejar terlalu kuat ketika BAB ternyata bisa bikin pembuluh otak itu pecah seketika. Kebiasaan main handphone di kamar mandi ternyata beresiko mengancam keselamatan diri kita sendiri. Teman-teman penasaran nggak? Oke, kita bahas tuntas kasus ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Hidup keluarga ini bisa dibilang lagi tenang-tenangnya, sebelum kemudian geger luar biasa. Gara-garanya simple sebenarnya teman-teman. Seorang perempuan yang merupakan ibu di keluarga itu masuk kamar mandi buat BAB. Sementara sang suami menunggu sambil santai-santai di ruang tamu. 5 menit berlalu, 10 menit hingga hampir setengah jam. Sang istri belum juga keluar. Sang suami sempat mendengar suara mengejar yang lumayan kenceng dari balik pintu kayu kamar mandi. Dan tiba-tiba aja suasana hening dan agak-agak mencekam sampai benar-benar mengkhawatirkan. Pintu kebuka, sang istri keluar dengan wajah pucat pasi, tatapannya kosong, kelihatan linglung. Suaminya senyum-senyum menyambut dan bercandain, "Kenapa tadi kamu sah BAB ya?" Tapi sang istri justru malah mundur-mundur, wajahnya ketakutan melihat pria di depannya. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut sang istri adalah, "Anda ini siapa ya? Saya di mana?" Suaminya sempat ketawa dan kira istrinya mungkin bercanda. Tapi wajahnya benar-benar menunjukkan ketakutan luar biasa. Ditambah lagi, mata istri yang mulai berkaca-kaca karena dia benar-benar merasa berada di tempat yang asing. Sama sekali enggak ingat apa-apa. Istrinya kelihatan linglung, hampir menangis dan bilang, "Saya enggak ingat saya siapa, saya di mana, kalian ini siapa?" Bayangin aja, sang istri tiba-tiba aja enggak ingat sama sekali kalau dia sudah menikah dan punya seorang pendamping hidup. Semua ingatannya seakan-akan tuh hilang begitu aja. Sang istri menatap foto-foto di dinding dengan kebingungan. Kok saya bisa ada di situ? Laki-laki ini siapa? Terus yang kecil ini siapa? Buah hatinya mendekati sang ibu, tapi sang ibu malah berteriak-teriak karena merasa terancam. Dan seakan-akan nih teman-teman, bertahun-tahun ingatannya hilang total hanya dalam beberapa waktu di kamar mandi. Nah, kejadian ini itu terjadi pada seorang wanita di Hong Kong yang mengalami amnesia mendadak. Keluarganya panik bukan main. Mereka langsung bawa wanita ini ke rumah sakit. Di dalam ambulans, perempuan ini terus bertanya, "Ini tahun berapa?" Dan ketika dikasih tahu tahunnya, dia bilang, enggak mungkin. Saya hidup 10 tahun dari tahun ini. Ini enggak mungkin tahun sekian." Perempuan ini merasa hidup di masa lalu, tepatnya 10 tahun sebelum hari itu. Kok bisa? Ketika masuk kamar mandi itu seakan-akan kamar mandi jadi mesin waktu yang menghapus ingatan sang istri. Jangan-jangan ada semacam kekuatan gaib atau ini murni kesalahan medis yang sangat fatal? Teman-teman, kejadian ini bukan sihir, tapi kegagalan sistem sirkulasi alias pembuluh di dalam tubuh kita. Tubuh wanita ini secara paksa menghilangkan pusat memori demi mengeluarkan kotorannya. Dan ini adalah kisah nyata paling aneh sekaligus menakutkan buat kesehatan kita. Nah, teman-teman, siap-siap ya karena kenyataannya ternyata jauh lebih mengerikan dari sekedar susah buang air besar. Tekanan fisik yang luar biasa ternyata bisa menghancurkan perpustakaan memori di otak kita sendiri. Jadi, jangan pernah sepelekan rasa mules yang gak kunjung tuntas di pagi hari. Karena ingat, bisa jadi itu adalah awal dari hilangnya identitas diri kita selamanya. Singkat cerita, wanita ini dibawa ke rumah sakit dan kemudian diperiksa oleh dokter. Akhirnya dia didiagnosis menderita Transient Global Amnesia alias TGA. TGA adalah hilangnya ingatan jangka pendek secara tiba-tiba tanpa gangguan fisik yang permanen. Nah, apa hubungannya antara mengejam di toilet tadi dengan hilangnya memori selama 10 tahun? Jadi gini teman-teman, waktu wanita ini mengejam terlalu kuat, tekanan di dalam perutnya meningkat drastis.
Tekanan ini menyebabkan fenomena yang disebut dengan internal jugular vein valve incompetence. Sederhananya, katup di pembuluh leher itu gagal menahan arus tekanan balik. Aliran cairan tubuh yang seharusnya mengalir lancar menuju otak menjadi sangat-sangat terhambat. Dan akibatnya, otak mengalami kekurangan oksigen sementara yang cukup fatal. Disebut juga dengan hipoksia. Bagian otak yang paling menderita dalam kejadian ini adalah area yang namanya hipokampus. Hipokampus ini adalah pusat utama yang bertugas menyimpan setiap kenangan berharga dalam hidup kita semua. Waktu aliran oksigen terputus, memori 10 tahun terakhir langsung terkunci rapat-rapat dalam otak wanita ini. Jadi wanita ini terjebak dalam kegelapan ingatan selama kurang lebih 8 jam. Untungnya nggak selamanya. Makanya tadi, begitu dia keluar dari toilet, dia ngeliat foto-foto, dia heran, loh kok saya sudah menikah? Laki-laki ini siapa? Terus yang kecil ini siapa? Dia nggak ingat suami juga buah hatinya sendiri. Jadi teman-teman gampangnya bayangan seperti ini. Otak kita melakukan semacam shutdown darurat gara-gara tekanan di bagian bawah tubuh kita. Fenomena ini mirip dengan binaragawan yang tiba-tiba aja pingsan ketika mengangkat beban yang terlalu berat. Dokter menyebut kondisi pingsan atau hilang kesadaran ini sebagai sinkop vasovagal. Ada lonjakan detak jantung yang diikuti penurunan tensi secara sangat mendadak. Dalam kasus yang lebih langka, tekanan ini bisa memicu stroke yang mengancam nyawa kita. Nah, untungnya fungsi motorik dan kemampuan bicara wanita ini tetap berjalan dengan normal. Dia masih bisa jalan, masih bisa bicara, tapi tadi dia nggak tahu siapa dirinya sendiri, dia linglung. Hasil pemeriksaan rumah sakit menunjukkan bahwa struktur otaknya sebenarnya masih tampak normal. Tapi ada resiko stroke yang meningkat 30% setelah seorang mengalami TGA. Kok bisa wanita ini mengalami sembelit yang begitu parah sampai katanya berminggu-minggu? Dan ketika ditanya oleh dokter, wanita bilang dia sudah berhari-hari tidak bisa buang air besar. Dan ini adalah pemicunya. Kotoran dalam ususnya sudah mengeras, teman-teman bayangkan itu seperti semen atau batu yang mulai membeku. Nah, investigasi gaya hidup menunjukkan bahwa diet rendah serat adalah tersangka utama dalam kasus ini. Perempuan ini diduga terlalu banyak mengkonsumsi makanan olahan yang nggak punya nutrisi yang baik. Karbohidrat seperti roti putih dan mie instan membuat kotorannya jadi sangat keras. Khususnya kehilangan sapu alami yang harus didapat dari sayuran hijau atau buah-buahan untuk mendorong kotoran keluar dari tubuh. Konsumsi daging merah yang berlebihan juga bisa memperlambat gerakan usus secara sangat-sangat signifikan. Ditambah lagi, dehidrasi kronis membuat tubuh menyerap air dari kotoran sampai menjadi kering dan sangat keras. Nah, ini yang menyebabkan adanya sumbatan keras di dalam saluran usus yang terasa sangat menyakitkan. Sampai si wanita tadi harus mengejar keras banget. Setelah berapa jam berlalu, pelan-pelan ingatan wanita ini mulai kembali secara utuh. Tapi anehnya, dia tuh lupa bahwa dia pernah mengalami amnesia. Otak wanita ini menghapus memori tentang kejadian ketika wanita ini mengalami kehilangan memori tadi. Bingung ya? Dan kasus ini teman-teman jadi peringatan keras buat kita semua yang sering meremehkan sembelit. Sembelit atau susah BAB bukan sekedar perut begah, tapi bisa memicu terjadinya hilang nyawa mendadak yang mengerikan. Risiko pertama yang paling nyata selain amnesia adalah serangan stroke hemoragik yang fatal. Ketika mengejar terlalu keras, tekan dalam rongga, dada, dan perut juga meningkat drastis. Kondisi ini secara otomatis melonjakkan tensi di pembuluh di otak kita. Kalau pembuluh otak kita itu lemah, tekanan ini bisa membuat pembuluh pecah mendadak. Dan ini sangat fatal. Pecahnya pembuluh bisa menyebabkan stroke dan juga kelumpuhan permanen dalam sekejap. Resiko lain yang gak kalah mengerikannya adalah gagal jantung atau serangan jantung. Ya, mengejar terlalu keras bisa menyebabkan henti jantung. Aktivitas mengejar yang dipaksakan melibatkan yang namanya manuver falsafa, dan ini sangat berat buat jantung. Awalnya detak jantung akan melambat, kemudian diikuti lonjakan tensi yang sangat ekstrim. Dan jantung harus bekerja berkali-kali lipat lebih keras untuk memompa cairan tubuh ke seluruh tubuh kita.
Buat mereka yang punya riwayat gangguan jantung, lonjakan ini bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Resiko lainnya adalah prolaps rektum, di mana bagian usus keluar melalui lubang dubur kita. Ini terjadi karena melemahnya otot-otot penyangga akibat tekanan yang terlalu sering dipaksakan. Jadi jangan pernah memaksa diri buat mengejan kalau kotoran gak kunjung keluar dalam waktu beberapa menit. Mengejan sampai wajah memerah adalah tanda kalau tekanan intrakranial atau tekanan dalam otak kita itu udah kelewat tinggi. Kalau merasa pusing atau pandangan kabur, segera hentikan aktivitas di kamar mandi. Gunakan teknik posisi jongkok dengan bantuan kursi kecil untuk menjaga kaki kita semua. Sudut sekitar 35 derajat ketika jongkok akan meluruskan saluran pembuangan. Jadi kotoran akan lebih gampang buat keluar. Dan jangan pernah menahan napas ketika kita mengejan. Tetap bernapas dengan tenang melalui mulut atau hidung kita. Bernapas lewat mulut itu sebenarnya lebih membantu menjaga tekanan pembuluh di otak supaya tetap stabil. Dan ini nih yang paling penting, jauhkan gadget atau handphone ketika kita di toilet. Karena gadget ini secara nggak sadar adalah musuh, bisa mendistraksi sinyal saraf otot pembuangan kita. Ketika kita fokus ngatin HP, scrolling, koordinasi otot di rektum kita jadi sangat terganggu. Duduk terlalu lama karena bermain game nih bisa meningkatkan resiko wasir dan juga penggumpalan di pembuluh balik. Perbaiki pola makan dengan meningkatkan asupan serat dan juga buah-buahan segar setiap hari. Dan jangan lupa, saya ingatkan lagi, minum air putih yang cukup. Minum minimal 2 hingga 3 liter air agar serat bisa bekerja secara maksimal. Dan sebaiknya konsumsi juga probiotik seperti yogurt untuk menjaga kesehatan bakteri baik dalam usus kita. Dan jangan lupa bergerak aktif atau jalan kaki untuk merangsang gerakan alami dari sistem pencernaan kita. Kalau sambelnya sudah kelewat parah, jangan ragu-ragu, konsultasi dengan dokter ahli. Dan biasakan memberikan waktu rutin buat tubuh kita untuk buang air besar setiap pagi. Dan ingat ya teman-teman, setiap kali teman-teman memaksakan BAB, kesehatan organ-organ vital kita jauh lebih berharga. Susah BAB alias sembelit dan diabaikan bisa jadi perusak bagi jantung dan juga otak kita semua. Jangan sampai ini kita malah kehilangan ingatan atau sampai kehilangan nyawa cuman gara-gara kita menyepelekan pentingnya makan serat dan juga minum air putih.